Menyusun pembelajaran mandiri. Nah, dalam menyusun pembelajaran mandiri ini kita perlu beberapa hal ya yang untuk dipersiapkan. Yang pertama, apabila kita ingin menyusun pembelajaran mandiri, maka kita memerlukan perencanaan. Nah, di dalam perencanaan ini terbagi menjadi beberapa hal agar pembelajaran mandiri kita menjadi hal yang lebih bagus. Yang pertama adalah dengan merumuskan tujuan. Merumuskan tujuan ini maksudnya ketika kita ingin menguasai suatu materi, maka kita harus menyusun tujuan. Seumpama ingin menguasai materi fisika ataupun ekonomi, tujuannya untuk mengetahui bab tentang gaya, atau di dalam ekonomi tujuannya untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru. Maka itu bisa kalian tuliskan di perencanaan. Lalu yang kedua adalah dengan mengingat kembali pembelajaran sebelumnya. Maksudnya di sini adalah di dalam pembelajaran mandiri kita juga perlu melihat apa yang dipelajarin sebelumnya berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Yang ketiga adalah mengidentifikasi kesulitan yang ada. Nah, teman-teman juga jangan lupa ya ketika menyusun pembelajaran mandiri atau sedang belajar mandiri, maka teman-teman perlu mencatat kesulitan-kesulitan yang ditemukan. Karena prinsip dari pembelajaran mandiri bukanlah kita berarti tidak bisa meminta bantuan kepada siapapun. Namun dalam pembelajaran mandiri kita juga bisa menghubungi guru ataupun teman ataupun tutor yang kalian miliki. Yang ketiga, yaitu identifikasi pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan. Maksudnya di sini adalah pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dalam menunjang pembelajaran mandiri. Contohnya, keterampilan menulis dengan efektif ataupun dengan rapi, menyusun catatan dengan rapi, dan juga mendengarkan secara efektif, seperti itu ya. Yang ke 5 adalah motivasi diri. Nah, tentu saja pembelajaran mandiri karena kita lakukan seorang diri, maka motivasi diri itu penting. Ingat kembali di awal dengan tujuan yang kalian rumuskan. Lalu yang keenam yaitu perencanaan waktu dan usaha untuk tugas-tugas. Sebagaimana dengan materi mengenai manajemen waktu yang sudah kita bahas bersama pada minggu-minggu sebelumnya, perencanaan waktu dan mengusahakan prioritas adalah penting ketika menyusun perencanaan pembelajaran mandiri. Yang kedua adalah melakukan monitoring diri. Monitoring diri adalah suatu fase yang membantu pelajar menjadi sadar atas keadaan dirinya, mengenai kesulitan yang ada, keterampilan yang dimiliki, motivasi yang ia bangun, dan juga perencanaan waktu yang telah dilakukan. Aktivitas-aktivitas ini jelas ketika kamu sadar bahwa mungkin di suatu waktu kamu sadar ketika membaca terlalu cepat untuk jenis teks yang rumit atau serangkaian-serangkaian yang tujuan untuk memahami ide itu menjadi lebih susah pada dirimu, atau mungkin kamu membaca lebih cepat kepada teks yang rumit lebih mudah, seperti itu. Atau ketika kamu secara aktif memahami pemahaman bacaan dirimu sendiri, seumpama kamu lebih akhirnya menyadari bahwa saya lebih mudah memahami pembelajaran materi ini dengan cara mendengarkan, ataupun ketika dirimu lebih memahami pembelajaran materi hal yang lain dengan seumpama dengan membaca seksama ataupun membaca scanning, seperti itu. Dan juga motivasi diri ini juga terlihat ketika kamu mulai menanyakan pertanyaan-pertanyaan kepada diri sendiri untuk melihat apakah dirimu sebenarnya sudah paham atau belum akan suatu materi, seperti itu. Oke, yang ketiga dalam menyusun pembelajaran mandiri adalah kontrol terhadap perilaku kita sendiri. Ada 4 hal ya yang kita harus awasi, yaitu yang pertama, kontrol terhadap kesulitan yang kita alami. Oke, setelah sebelumnya mungkin kita sudah sama-sama menuliskan ketika pembelajaran mandiri ini kalian lakukan dengan memonitoring diri,
Maka kita perlu juga setelah menuliskan kesulitan yang kita alami, kita lihat tuh kesulitan itu. Seperti misalnya kamu mengalami kesulitan ketika harus membaca cepat pada suatu materi ya, seperti itu. Maka kita kontrol lah kesulitan itu, kita awasi dan bagaimana hal itu bisa kita selesaikan. Lalu yang kedua adalah kontrol terhadap penguasaan waktu dan juga usaha. Sebelumnya di perencanaan kita juga sudah mengatur waktu yang akan kita gunakan. Maka kita awasi dan juga cek waktunya. Seumpama kita menargetkan untuk menyelesaikan belajar materi biologi ataupun geografi gitu ya. Maka kita aturlah waktunya sedemikian rupa. Lalu yang keempat adalah penguasaan terhadap tugas akademik. Dan yang ketiga tadi ya, penguasaan terhadap tugas akademik. Yang keempat adalah penguasaan terhadap suasana belajar. Di sini dimaksudkan adalah kita mengecek ya teman-teman, apakah meja belajar kita sudah menjadi nyaman ketika kita akan belajar, apakah lampu di ruangan kita gelap ataupun remang-remang ataupun sudah cukup cahaya untuk kita belajar, dan juga bagaimana apalagi jika sedang online begini ya, di tempat mana yang ada banyak sinyal seumpama seperti itu. Yang keempat, dalam pembelajaran mandiri, refleksi ataupun evaluasi menjadi penting ya, yang meliputi pertimbangan dan putusan terhadap pelaksanaan yang sudah kita lakukan, terhadap perencanaan yang sudah kita lakukan di awal untuk belajar mandiri, seperti itu. Refleksi ataupun evaluasi ini ditujukan untuk ada 3 ya teman-teman. Yang pertama, mencari tahu penyebab keberhasilan atau kegagalan. Seumpama di awal kalian merencanakan belajar dengan menggunakan strategi saya ingin dengan membaca scanning gitu untuk beberapa materi gitu. Ternyata terdapat beberapa hal yang membuat kita kesulitan nih ketika kita cuma membaca scanning dalam memahami materi. Maka kita cari tahu nih kegagalannya atau kesulitannya dalam hal tersebut. Lalu yang kedua adalah reaksi afektif yang dialami atas hasil. Seumpama setelah kita belajar mandiri ini kita memiliki hasil, saya menjadi paham akan suatu materi, saya akan menjadi paham dalam fisika ya, mungkin saya menjadi paham akan teori gaya dan juga rumus gaya itu. Maka reaksi afektif yang dimaksudkan adalah afektif itu menyangkut kepada perasaan ya teman-teman. Jadi mungkin ketika kita berhasil memahami materi-materi yang ternyata kita sudah rencanakan untuk belajar mandiri, kita menjadi lega, menjadi senang gitu ya akan pencapaian tertentu gitu. Yang ketiga adalah di manfaat dari refleksi ataupun evaluasi yang kita lakukan ketika melakukan pembelajaran mandiri adalah kita bisa mengikuti perilaku yang saat ini kita lakukan di masa mendatang teman-teman kita, ketika kita berhasil nih menggunakan active learning, karena kan sekarang ya media pembelajaran menjadi beragam ya, ada yang mungkin dari podcast, YouTube, ataupun video-video yang disediakan dari guru-guru mata pelajaran. Kita bisa dengan strategi active learning mendengarkan video yang ada atau video kritik dengan mengkritik video yang disediakan gitu ya. Lalu timbullah perilaku-perilaku tertentu, kita bisa menyimak dengan fokus ataupun kita bisa mengetahui hal-hal yang kurang dari suatu video. Nah, maka pilihan perilaku yang akhirnya membuat kita berhasil melaksanakan pembelajaran mandiri ini bisa kita terapkan lagi di kedepannya dengan mengingat hal-hal yang sudah kita lakukan dalam pembelajaran mandiri. Seperti itu ya teman-teman mengenai
refleksi ataupun evaluasi, dan pentingnya refleksi ataupun evaluasi dalam pembelajaran mandiri.